Syamil TV Sunnah. وإذ وأتنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Segmen kajian sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Syamil Tutor Official dalam channel Syamil TV Sunnah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini pagi menjelang siang kita semua masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah ya kesempatan untuk bisa melaksanakan ya setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya yang selalu istiqamah di jalannya hingga yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Syamil Tutor Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi ya umum ya
kita rehatkan dulu materi-materi mengenai rumah tangga. Kalaupun ada yang ingin bertanya, nanti bisa langsung menghubungi di kolom komentar di setiap video yang akan diupload oleh Simon Tutor Official, ya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, nanti kita akan jawab melalui sebuah konten, ya. Di kesempatan kali ini kita akan memasuki tema baru, yaitu kita melanjutkan, ya, apa yang telah disepakati oleh Simon Tutor. Tema kajian umum kita pada kali ini adalah beristighfar, ya. Beristighfar adalah salah satu kunci pokok kehidupan seseorang, agar, ya, dengan banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah, ya, Allah akan menenteramkan hati kita, ya. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku bersaksi, ya, tiada Tuhan selain yang berhak untuk disembah dengan sebenarnya selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah, ya, hamba sekaligus nabi yang diberikan untuk kita semua. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, ya, Muslim dalam kitab Sahihnya dari Al-Khurul Mizani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullahi fi kulli yawmi mil'atu marata." Sesungguhnya aku terkadang merasakan kegalauan di dalam hatiku, dan sungguh aku beristighfar kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam sunannya dari Abdullah bin Umar berkata, sungguh kita menghitung bahwa Rasulullah SAW 100 kali mengucapkan, ya, Rabbi firli wa tub alayya idzaka anta tawwabur rahim, ya. Ya Allah, ampunilah aku dan berilah taubatmu kepadaku, ya. Sesungguhnya engkau maha memberi taubat dan maha penyayang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, seorang selalu berada di antara nikmat Allah, ya, Subhanahu wa ta'ala, yang wajib disyukuri, dan dosa yang menuntut taubat. Dalam kedua perkara ini, ya, seorang hamba menjalani hidupnya setiap hari. Manusia senantiasa hidup dalam nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan manusia senantiasa butuh kepada taubatnya Allah, istighfar. Oleh karena itulah penghulu anak Adam dan imam orang-orang yang bertakwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu beristighfar kepada Allah dalam semua kondisi. Sahabat Simon Tutor, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita, ya, untuk beriman, beristighfar, dan Allah pun menjanjikan, ya, kepada kita dengan ampunan yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaghfirullah innallaha kana ghafurur rahim." Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Surat An-Nisa ayat ke-106. Dan dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan,
fa'lam annahu la ilaha illahu wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minati wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswakum. Ya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohon ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan menjadi tempat tinggalmu. Ya, surat Muhammad surah ke-19. Istighfar, ya, boleh untuk diri sendiri dan orang lain. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya, di mana artinya adalah malaikat-malaikat yang memikul ars, ya, aras, dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Engkau, dan perihalilah mereka dari siksa neraka yang menyala-nyala. Allah Subhanahu wa taala, ya, telah banyak menggambarkan tentang masalah kita wajib beristighfar kepadanya, ya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, ya, Imam Ahmad di dalam kitabnya Musnad dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajata lil 'abdi salihi fil jannah fayaqulu ya rabba anna li hazihi fayaqulu bistighfari walidikalak. Ya, sesungguhnya Allah azza wa jalla akan mengangkat derajat, ya, mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga. Hamba itu kemudian berkata, wahai Rabb, dari mana semua ini aku dapatkan? Maka Allah berfirman, dari istighfar anakmu untukmu. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kita bisa beristighfar, ya, untuk keluarga kita, ya, sebagaimana yang telah dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis riwayat tersebut. Nah, sahabat sambil tutor, mudah-mudahan tema kita pada kesempatan kali ini mengenai istighfar. Mari kita beristighfar sebanyak mungkin agar hati kita bisa menjadi tenang. Penyakit yang ada dalam tubuh kita pun akan sembuh apabila kita yakin dengan beristighfar kepada Allah. Penyakit apa yang bisa kita disembuhkan oleh istighfar? Yaitu penyakit-penyakit hati, penyakit dalam, ya, penyakit diabetes, penyakit kencing manis, penyakit asma dan lain sebagainya, yaitu penyakit dalam. Insya Allah bisa diobati dengan cara kita beristighfar kepada Allah, kecuali penyakit-penyakit luar yang dibutuhkan pengobatan kedokteran. Ya, mudah-mudahan itu saja yang bisa kami berikan. Kiranya ada kekurangan di sana sini, sambil tutor mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun, kepada Anda sekalian saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi kami mencoba untuk memberikan apa yang kami bisa, dan kita semua di sini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Itu saja yang bisa saya tutup berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa harian. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa fadlihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Halo guys, berjumpa lagi bersama Sami Tutor Official. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa kembali. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan Rabb semesta alam, ya. Semoga segala sesuatunya tercurahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun, dalam bentuk zikir kita kepada Allah, ya, maupun pujian-pujian yang lainnya. Salawat dan salam tidak luput dari kemuliaannya Nabi Muhammad SAW. Mari kita hadirkan kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita yang selalu berselawat akan mendapatkan limpahan rahmat darinya, dan kita akan diselamatkan dari kemaksiatan yang bisa jadi akan menimpa diri kita. Di kesempatan siang kali ini kita menyambung tema yang kedua, yaitu tema jangan berlaku boros, ya. Dan di tema yang ketiga kita akan membahas, ya, materi kajian umum, yaitu celaan terhadap sikap kemewahan, ya. Celaan terhadap sikap kemewahan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra, ya, ayat yang mana artinya adalah, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami memperlihatkan kepada mereka orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya menaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadap perkataan ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Al-Isra ayat ke-16, ya. Kata al-mutsrib bermakna orang yang menikmati secara mewah dan berlebihan dalam kelezatan dan di dunia dan syahwatnya. Maksudnya adalah, ya, Allah memerintahkan kepada orang-orang hidup mewah ini untuk melakukan ketaatannya kepada Allah, ya. Namun mereka enggan melaksanakan, ya. Namun mereka enggan untuk melaksanakan perintah tersebut. Bahkan mereka berbuat kefasikan dan kerusakan. Maka mereka berhak mendapatkan siksa dan kehancuran dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk azab, ya. Allah telah memberitahukan tentang kehidupan orang-orang yang mewah ini, bahwa datang kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka diperingatkan dengannya, namun mereka sombong dan berpaling dari mereka, maka Allah pun mengazab mereka, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Al-Mu'minun, ya, ayat ke-64 sampai 67, yang mana artinya adalah, hingga apabila kami timpakan azab, ya, kepada orang-orang yang hidup mewah di antara mereka, dan serta merta mereka meminta tolong. Janganlah kamu minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari kami, ya. Sesungguhnya ayat-ayatku Al-Quran selalu dibacakan kepadamu sekalian, maka kamu selalu berpaling ke belakang dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan yang keji terhadapnya waktu kamu bercakap-cakap di malam hari, ya. Allah Subhanahu wa taala juga, ya, berfirman
dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah. Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan, angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih, ya, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum hidup bermewah-mewahan. Nah, ini buat para konten kreator ya, khususnya nih, yang mana hidupnya bermewah-mewahan dari hasil kontennya. Hati-hati, jangan bermewah-mewahan ya. Harus kita mengintrospeksi diri. Apa yang kita dapatkan ini tidak semata-mata untuk bisa kita nikmatin. Ada juga hak-hak orang-orang miskin yang perlu kita perhatikan ya. Jadi hidup mewah juga tidak enak, karena ada Al-Quran banyak membahas bahwa hidup bermewah-mewahan itu sangatlah tidak disukai, gitu ya. Maksudnya mereka hidup mewah dan terjerumus pada syahwat dan kelezatan duniawi, dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa kehidupan yang mewah akan berdampak buruk bagi kehidupan duniawi dan akhirat ya. Jadi hidup yang mewah, hidup yang penuh dengan glamor, itu pasti akan lebih banyak terjerumus pada kemaksiatan ya. Dunia malam, dunia wanita, karena merasa banyak harta, banyak duit, jadi mau apa saja bisa dilakukan. Nah ini ya, bukannya banyak harta kita interpretasi apakah ini adalah rezeki yang Allah berikan atau ini hanya sekedar titipan saja yang harus kita salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat ke-146 sampai ke-149, adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman, di dalam kebun-kebun serta mata air dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut, dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin ya. Sebagaimana ya firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga ya, dan mereka ditimpa azab. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti yang nyata. Dia adalah kebanyakan mereka yang tidak beriman, dan sesungguhnya ya Tuhanmu benar-benar dialah yang maha perkasa dan lagi maha penyayang ya. Nah, sahabat sambil tutor ya, mungkin ini saja pembahasan materi kita ya. Mudah-mudahan akan ada manfaat yang bisa kita petik, karena kalau kita mau tuntaskan materi ini panjang ya. Kita ambil yang pentingnya saja. Intinya adalah jangan kita hidup boros dan hidup bermewah-mewahan, karena Allah tidak menyukai hal tersebut ya. Karena apa? Akan membawa dampak pada kemaksiatan kepada Allah. Itu saja yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini ya. Saya manusia biasa, masih banyak belajar, dan sekali lagi saya bukan ustadz, saya orang biasa yang mampu ya menyampaikan sebuah materi berdasarkan daripada artikel-artikel ataupun buku-buku ya, yang insya Allah bisa membuat pembelajaran bagi diri kami dan juga pada teman-teman sekalian ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan yang begitu banyak ya, saya akui ya, karena untuk mengonten ini perlu ilmu juga ya, tidak sembarangan. Ada pertanggungjawaban yang nanti akan diminta ya Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, berjumpa lagi bersama Sani Tutor Official. Alhamdulillah pada segmen kali ini kita akan memberikan resep ya, resep untuk menurunkan demam pada anak-anak. Apa saja resep-resepnya nanti disimak ya secara tuntas ya. Resep ini kita ambil dari Zaidul Akbar ya. Resep untuk demam anak ya, yang biasanya anak-anak kalau demam itu apa yang kita lihat, diam, rewel atau nangis ya, tergantung dari tipe anak-anak kita gitu ya. Kalau anak saya ada yang rewel, ada yang diam ya, ada yang menangis gitu ya. Tapi kalau untuk saya pribadi, resep-resep untuk kesehatan anak itu lebih condong ke bekam ya, dan resep herbal dari HNI. Tapi juga bisa kita gunakan resep dari Dr. Zaidul Akbar. Nah, apa saja yang perlu kita perhatikan adalah untuk anak-anak kita, yaitu pemberian resep yang sesuai dengan kadar kebutuhan untuk anak-anak kita gitu ya. Apalagi saat ini ya, musim panas, kerap kali anak-anak menjadi sasaran demam ya. Selain penggunaan obat demam pada anak-anak bisa diturunkan dengan ramuan herbal sederhana ya, yaitu dari bahan-bahan yang ada di dapur bunda-bunda sekalian ya. Menurut Dr. Zaidul Akbar, bahan herbal itu berupa bawang merah ditambah jeruk nipis ya, dan minyak kelapa murni ya, coconut oil, yaitu kelapa muda. Nah, bawang merah selama ini dikenal sebagai bumbu dapur yang membuat masakan terasa enak dan lezat ya. Faktanya, bawang merah tidak hanya menjadi taburan dan bumbu masakan, tapi juga obat herbal untuk menurunkan demam ya. Di dalam kandungan bawang merah itu ada beberapa kandungan ya. Dalam 100 gram bawang merah itu mengandung air 88 mg, karbohidrat 9,2 gram, protein 1,5 gram, lemak 0,3 gram, vitamin B 1 0,3 mg, vitamin C 2 mg, kalsium 36 mg, besi 0,8 mg, fosfor 40,00 mg, energi 39 kalori. Dalam umbi bawang merah juga mengandung alin yang tidak berbau, tidak berwarna, dan larut dalam air. Kandungan itulah yang membuat bawang merah kerap dimanfaatkan ya sebagai obat herbal. Dalam dunia kesehatan, herbal dari bawang merah ini itu bukanlah jenis bahan baru ya. Bawang merah ya juga dapat dimanfaatkan sebagai obat herbal yang sejak dahulu kala. Sejak zaman dahulu, herbal itu dimulakan dari bumbu-bumbu dapur ya, yang ditanam oleh ibu atau nenek-nenek kita di belakang rumah ya.
Dari banyaknya manfaat bawang merah untuk kesehatan, salah satu diantaranya adalah untuk menurunkan demam, ya. Nah, sahabatku, kandungan bawang merah inilah yang dimanfaatkan sebagai obat herbal. Dalam dunia kesehatan, herbal bawang merah, ya, bukan jenis apa nama itu, tanaman baru, ya. Bagaimana cara membuat herbal untuk bawang merah ini? Cukup mudah, ya, cukup mudah. Caranya adalah menggunakan komponen yang kita sebutkan tadi, yaitu Anda parut bawangnya, diparut sampai halus, ya. Lalu tambahkan sedikit perasan asam jeruk dan minyak kelapa, ya. Setelah dicampur, ya, semuanya Anda balurkan ramuan tersebut ke seluruh tubuh anak kita secara merata sampai di bagian ubun-ubun atau di kepalanya, pusat kepala sini, ya. Nah, bahannya apa saja? 4 siung bawang merah, 1 buah jeruk nipis, 1 sendok makan minyak kelapa murni, ya. Kemudian haluskan bawang merah dan tambahkan perasan jeruk nipis, lalu campurkan minyak kelapa murni, campurkan semua bahan, aduk rata dan aplikasikan obat alami ini untuk dikompres pada bagian ubun-ubun, ya. Nah, ini saja resep herbal untuk menurunkan demam pada anak-anak, ya, yang kita ambil dari Dr. Zaidul Akbar. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Insyaallah kedepannya Sami Tutor akan menghadirkan segmen-segmen yang bermanfaat. Jangan lupa bantu perkembangan channel ini, ya. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah tontonan yang penuh dengan ilmu, ya. Mudah-mudahan insya Allah kedepannya kita akan menghadirkan di segmen-segmen tersebut dari orang-orang yang memang mampu, ya, membawakan tema-tema seputar apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam segmen Samil TV Sunnah ini. Tapi yang kita ambil adalah yang sesuai, ya, yang tidak bertentangan dari koridor dari aturan Samil TV Sunnah, gitu, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke-30. Sedekahlah jangan kamu pelit, la tukifayuka alaiki. Bersedekahlah janganlah kamu menahan hartamu, ada menyedekahkannya, karena jika kamu melakukannya maka Allah akan menahan nikmatnya darimu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, guys, berjumpa lagi bersama Samil Tutor Official dalam Syamil TV Sunnah. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini, ya, kita akan membawakan kisah-kisah dari sahabat Nabi yang insya Allah nanti akan menjadi pembelajaran atau contoh-contoh buat kita agar kita lebih, ya, bersemangat lagi dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Samil Tutor mengajak untuk kita semua untuk meneladani, ya, suri teladan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nah, kita akan mengulas kembali, ya, segmen awal, ya. Mungkin kita sudah membahas tentang masalah kisah-kisah Nabi yang sudah kita lakukan di beberapa video-video, dan kita di sini akan menceritakan, ya, secara utuh tentang kisah-kisah daripada sahabat Nabi itu sendiri, ya. Kisah yang pertama kita angkat adalah dari
kisah Nabi, kisah sahabat Nabi, ya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang dikenal dengan loyal dan penuh keistimewaan. Nah, mari kita simak sampai selesai. Kisah dari sahabat Nabi yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Beliau merupakan salah satu sahabat yang pertama kali masuk Islam, ya. Dia kelahiran dari kota Mekah, ya. Nama Abul Ka'abnya, ya, Abul Ka'bah. Setelah menjadi mu'alaf, namanya berubah menjadi Abdullah, ya. Nama Abu Bakar itu sendiri diberi oleh Rasulullah. Jadi Abu Bakar ini diberi nama yang istimewa oleh Rasulullah SAW, yaitu artinya bapak unta muda, ya. Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi khalifah, ya, yang menggantikan Rasulullah setelah wafat. Pada masa kepemimpinannya, Abu Bakar mempunyai peran penting dalam menyebarkan agama Islam di luar Jazirah Arab, seperti penyebaran ke arah utara, di antaranya Irak dan Syria. Abu Bakar memiliki banyak kemuliaan, salah satunya karena loyalitas. Abu Bakar pernah melindungi Rasulullah SAW, ya, di perang Uhud, yaitu pada saat terjadinya serangan bertubi-tubi pada kaum muslimin, ya. Kemudian juga beliau memiliki kepiawaian saat berdiplomasi, sehingga mampu menyelesaikan problematika, termasuk saat kabilah-kabilah bangsa Arab enggan membayar zakat, ya, sepeninggal Rasulullah SAW. Abu Bakar meninggal pada tahun 634 Masehi di kota Madinah dan dimakamkan tepat di samping makam Rasulullah SAW. Nah, ini saja kisah singkat dari Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan ada ibrah yang bisa kita ambil. Lebih dan kurangnya, saya tutor, mohon maaf, ya. Saya undur diri dulu, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Renungan malam. Allah tidak akan membebani sesuai dengan kemampuannya. Mari dukung dakwah channel ini. Mudah-mudahan bisa menjadi ladang pahala untuk kita semua.